Kasih kami sedikit gambaran sudah sejauh mana kemajuan pola pikir, mulai dari pola pikir pertanian di sana, kemudian mindset untuk kemudian mengolah lebih jauh hasil pertanian sudah sejauh mana sebenarnya Kakak? Kalau di sana sekarang untuk saat ini ya, gimana Kakak? Jadi kan pola-pola lama yang kemudian telah dilakukan, misal cara penyiraman ketika di musim kemarau, dulu kan para petani itu masih mententeng satu menyiram ke bedengan-bedengan yang lain. Nah sekarang itu kita sudah punya metode yang lebih bagus dan secara tenaga itu bisa meringankan petani. Misal dari mata air, kemudian dipipakan, dialirkan, kemudian para petani membuat embung. Embung ini berfungsi untuk menampung air hujan, kemudian menampung mata air ke penampungan. Nah, setelah tertampung mungkin sekitar 12 jam atau 1 hari, kemudian dialirkan ke lahan-lahan petani. Dengan menggunakan bukan yang secara manual lagi yang tadi ini, tetapi mereka sudah menggunakan alat, sehingga alat ini berfungsi, mereka juga bisa mengerjakan di tempat lain, di bedengan-bedengan yang lain, di tanaman yang lain, sehingga sudah ada 2 yang kemudian bisa dilakukan. Sudah modelnya, sudah pipanisasi juga ya? Sudah. Jadi menjaga lingkungannya, menjaga mata airnya, metode pembuatan embunnya sudah dapat. Ajar sih sebenarnya Kakak Jamal, dikasih penghargaan sebagai duta petani di pertanian. Ada tidak suara-suara sumbang Kakak? Saya mau caranya ini Kakak Jamal hadapi yang begitu, karena banyak sebenarnya anak-anak muda sebenarnya selain Kakak Jamal ini. Saya lihat potensi anak muda itu sekarang mulai kelihatan. Caranya Kakak Jamal menghadapi suara sumbang itu bagaimana Kakak Jamal? Ada tips tidak? Biar kita berbagi sama teman-teman. Jadi intinya sih sebenarnya optimisme yang ada dalam diri kita, bahwa ketika kita sudah memutuskan bahwa saya pulang kampung ya harus siap menghadapi segala tantangan, rintangan, dijadikan bumbu perjuangan yang menjadi bisikan, yang menjadi cibiran, bahwa untuk apa sekolah, untuk apa kuliah, tapi kembali ke pertanian, kemudian hanya tempel ke orang. Jadi kan sarjana tempel ke orang istilahnya. Itu awal mula yang kemudian ada muncul. Suara itu Kakak? Ada dong. Astaga. Tapi akhirnya dirasakan sampai saat ini ya. Masyarakat merasakan kehadiran rumah koran ini. Jadi kehadiran kita ini kan akhirnya kan banyak pengunjung yang kemudian datang di desa kita, banyak kemudian komunikasi, banyak mahasiswa yang datang di desa kita. Akhirnya kan secara tidak langsung SDM itu kan melalui komunikasi itu akan terbangun di situ. Dan selanjutnya adalah motivasi di anak-anak muda kan akan muncul di situ, bahwa ternyata banyak paling yang meminati ini pertanian. Suka dengan pertanian. Banyak yang suka dengan pertanian, banyak yang hanya ingin melihat view-nya pertanian, mereka rela dari kota ke desa, naik motor, naik mobil ke sana berselfie. Kenapa mereka ya tidak berselfie di lahan mereka, padahal mereka yang punya lahan itu? Misi yang besar sebenarnya. Bagaimana pertanian itu bisa diajak menjadi lahan selfie juga. Siap, Kakak Jamal begini. Saya ingin menyampaikan sedikit data ini Kakak Jamal. Kita bikin data, sekaligus saya minta tanggapan ini. Data Indonesia, presentasi petani menurut generasi. Ternyata kita masih digawangi oleh pre-boomer dengan baby boomer. Lebih banyak. Bagaimana menurut jadi kan kenapa salah satu bagaimana tujuan Rumah Koran itu kan hadir bagaimana memang melahirkan generasi-generasi petani. Jadi kan sebenarnya bukan di kita ini bukan krisis lahannya, bukan. Tapi krisis generasi petani. Jadi anak petani tidak menginginkan anaknya jadi petani. Anak petani sendiri tidak ingin jadi petani. Misal mereka ditanya, apa cita-citanya? Jarang sekali kita mendengar bahwa saya ingin menjadi petani. Pasti mereka akan menyebutkan profesi-profesi yang lain. Sedangkan kita di pertanian ketika kita sudah panen, bisa tonjak kikis motor, bisa tonjak kikis mobil. Artinya kan ada pendapatan di situ. Nah, melalui gerakan-gerakan yang dilakukan oleh Menteri Pertanian, bagaimana melahirkan petani milenial, bagaimana kemudian ada petani-petani muda yang kemudian ada di desa, kemudian melakukan gerakan-gerakan yang betul-betul ada di dirinya, dan mengembangkan potensi yang ada di desa. Kalau Kakak Jamal sendiri merasa apa sebenarnya menjadi tantangan paling beratnya sebenarnya mengaji anak-anak milenial ini? Jadi sebenarnya trennya, gaunnya. Jadi ketika mungkin saya sudah ada 10 orang, 100 orang, gaun pertanian itu diangkat, selalu diposting, maka kan orang akan terpengaruh di situ. Nah, kurangnya di pertanian kan di situ. Sebenarnya mereka sudah melakukan di lapangan, tetapi kan mereka tidak terlihat di digital, di online. Nah, inilah menjadi tantangan kita bersama, bagaimana
pertanian, kegiatan-kegiatan pertanian mulai dari budidaya, perawatan sampai panen itu bisa dipublikasikan. Ini kan sifatnya adalah bagaimana mempengaruhi. Betul. Inilah yang kurang sebenarnya. Jadi bagaimana arah kita ke depan mempengaruhi anak-anak muda secara positif, bagaimana mengembangkan pertanian. Oke. Kakak Jamal, kasih kita lagi gambaran. Ini sebenarnya yang saya katakan tadi, ini sebenarnya agak klise ini sebenarnya. Kalau bertanya misalnya dari sisi pertanian, selalu mindsetnya itu adalah nggak mau kotor, nggak mau capek. itu mindsetnya selalu. Kasih kami informasi yang detail Kakak Jamal. Sebenarnya sudah sejauh mana sebenarnya kemajuan pertanian kita ini, khususnya di daerah tak ya? Hasilnya mulai dari penanaman sampai pemasaran Kakak Jamal. Gitu. Jadi supaya teman-teman ini bisa sadar bahwa sebenarnya di pertanian ini sebenarnya yang paling vital untuk kehidupan kita adalah para petani. Para petani. Kasih kita gambaran seperti apa, sudah sejauh mana sebenarnya. Jadi kalau di kami itu sebenarnya kita pertama bicara kampung sayur. Sayur. Kita memetakan dulu apa sih yang menjadi potensi yang ada di tempat kita. Ternyata setelah kita petakan, kampung kita layak jadi kampung sayur. Karena hampir rata-rata petani itu menanam sayuran. Berarti kan ada potensi di kampung sayurnya. Kemudian yang kedua itu adalah petani sayur. Rata-rata petani melakukan budidaya sayur. Berarti ada kampung sayurnya, ada petani sayurnya, dan pasar sayur. Ternyata setelah kita melihat segmen pasar, rata-rata di Makassar, di luar pulau, tentunya mereka sangat membutuhkan yang namanya sayuran. Dan ini menjadi konsumsi per hari kita. Nah, ketika dikembalikan dari kampung sayur, petani sayur, dan pasar sayur, berarti ada potensi. Nah, selanjutnya kembali ke budidaya. Bagaimana kemudian pengolahan? Nah, mungkin dulu mereka menggunakan cangkul. Sekarang kan sudah bisa menggunakan traktor. Jadi ada pergeseran yang kemudian yang bisa kita lakukan, yang membuat teknologi itu bisa lahir di tengah-tengah kita. Cara penyiraman sudah berbeda, cara mengatur pengairan, menjaga pengairan sudah berbeda, cara pemasaran pun secara offline sudah pindah ke online. Jadi semuanya betul-betul digital dan betul-betul modern. Jadi ketika berbicara petani itu kotor, itu sudah berbeda dengan dulu. Inilah yang perlu dibuktikan oleh anak-anak muda bahwa tidak seperti itu sebenarnya. Mari kita ke lapangan, mari kita bertani. Makanya di rumah korang, Kak, bagaimana kemudian kita melahirkan yang namanya petik sendiri, jelajah Desa Kandrapia. Jadi panen sayur dan jelajah Desa Kandrapia. Dengan tujuan bahwa orang kota yang kemudian misal di Kota Makassar datang di Desa Kandrapia, mereka petik sendiri, panen sendiri, kemudian berjelajah, kemudian mengelilingi Desa Kandrapia, melihat pemandangan, mereka berselfie, mereka panen, mereka bikin video, bikin konten. Akhirnya disitulah muncul jiwa-jiwa wirausaha muda yang kemudian lahir di pertanian. Poinnya adalah kita memberikan experience dulu yang lebih jauh sebenarnya. Betul. Itu si gaung besarnya itu nanti luar biasa ini. Kakak Jamal. Saya masih ada satu sesi Kakak Jamal. Ini sesinya adalah saya akan memberikan pertanyaan atau pernyataan satu kata. Kakak Jamal merespon dengan satu kata juga. Gitu ya. Di kamera ini Kakak ya. Kata yang pertama. Dipilih ya. Terserah Kakak Jamal mau merespon apa dengan kata apa ini. Gitu siap. Yang pertama, pertanian. Keren. Pertanian keren. Literasi untuk semua lapisan masyarakat. Harus. Yang ketiga, pedesaan. Dikembangkan. Tuh. Terakhir, kios 1. Maju selalu. Terima kasih Kakak Jamal atas waktunya. Sama-sama Kak. Atas nama kru semua yang bertugas. Dan buat semua teman-teman jangan lupa terus saksikan podcast Kios 1 Solusinya Digital. Jangan lupa like, komen, dan share, dan subscribe pastinya. Ada salam mau disampaikan Kakak Jamal? Pokoknya anak muda harus semangat majukan pertanian dan pedesaan. Terima kasih, sampai jumpa buat semua teman-teman. Terima kasih Kakak Jamal. Siap, sama-sama.